Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Nisa dengan NIM H071241043, mahasiswi Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks dan semantik bahasa formal. Sintaks merupakan kumpulan aturan yang mendefinisikan suatu bentuk bahasa. Sintaks Sintaks mendefinisikan bagaimana suatu kalimat dibentuk sebagai barisan atau urutan dari pemilihan suatu kata dasar. Kata bukan merupakan suatu hal yang mendasar. Kata dikonstruksikan oleh elemen-elemen alfabet. Dengan menggunakan aturan ini, kita dapat mengetahui kata tersebut legal atau tidak. Contohnya dalam keyword bahasa C, seperti while, do, if, else, identifier, angka, operator, dan seterusnya merupakan kata dalam suatu bahasa. Sintaks dalam bahasa C mengatur cara mengombinasikan kata-kata tersebut ke dalam suatu statement dengan bentuk yang benar, sehingga dapat disusun suatu program yang dapat berjalan dengan benar. Sintaks tidak mengerti tentang isi atau arti dari suatu kalimat, aturan semantik yang bisa mengartikannya. Sintaks dalam bahasa pemrograman didefinisikan menjadi dua aturan. Yang pertama, aturan leksikal dan yang kedua, aturan sintaktik. Aturan leksikal menspesifikasikan kumpulan karakter yang terdapat dalam alfabet dari bahasa dan cara supaya karakter-karakter tersebut dikombinasikan ke dalam kata-kata yang valid dan dapat diterima. Contohnya, dalam bahasa Pascal tidak memperhatikan perbedaan huruf kecil dan huruf besar, sedangkan di bahasa C memperhatikan. Selanjutnya, itu aturan sintaktik, di mana aturan ini menspesifikasikan bagaimana token-token hasil dari proses leksikal dapat dikombinasikan menjadi struktur atau pernyataan yang valid secara gramatikal dalam bahasa tersebut. Sintaks dalam bahasa pemrograman berfungsi menyediakan bentuk-bentuk notasi untuk komunikasi antar programmer dan memproses bahasa pemrograman untuk mempermudah pembuatan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tentunya terbentuk oleh elemen-elemen sintaktik, di mana hal ini akan membentuk suatu statement-statement bahasa pemrograman. Elemen-elemen pembangunnya yaitu yang pertama himpunan karakter. Himpunan karakter yang biasa kita temui dan yang biasa kita jumpai itu ASCII karakter, yang merupakan dasar dari huruf dan angka. Yang kedua ada identifier. Identifier yang biasa digunakan itu string yang terdiri dari huruf dan angka yang dimulai dari huruf. Lalu ada juga yang menggunakan tanda titik dan underscore sebagai identifier. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kemudahan membaca program. Selanjutnya itu simbol untuk operator. Banyak bahasa pemrograman yang menggunakan tanda tambah dan tanda kurang untuk merepresentasikan operasi aritmatika. Juga kadang mengkombinasikan dan menggunakan karakter-karakter spesial dan terkadang menggunakan string seperti pada Fortran yang menggunakan Aiki untuk membandingkan persamaan, dan contohnya juga itu tanda bintang 2 untuk perpangkatan. Yang keempat ada keyword and reserved word, ada noise word, ada komentar, ada blank, ada delimiter dan tanda kurung, dan ada ekspresi. Selanjutnya semantik. Semantik mendefinisikan arti atau makna dari program yang ditulis dalam suatu bahasa. Jika sintaks berfokus pada struktur dan bentuk yang benar, maka semantik menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh program tersebut saat dijalankan. Eh, Sintaks ini yang mengurus bagian luar yang dilihat oleh programmer, dan semantik ini yang mengurus internal, yang mengurus logika dari bahasa pemrograman. Semantik dalam bahasa pemrograman itu dapat menjabarkan dua hal, yaitu boolean yang isinya true false dan numerik. Seperti contohnya itu 21, -1, 3,14 dan nilai-nilai bilangan lainnya. Dan biasanya
Program itu akan menjalankan atau dapat dieksekusi jika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu benar secara sintaksis dan benar secara semantik. Maaf, typo semantik. Jadi syaratnya itu program harus benar secara kepenulisan dan benar secara logika. Logika komputer. Lalu eh, bahasa pemrograman atau semantik suatu bahasa pemrograman itu memiliki keunggulan dan potensi yang lumayan banyak. Beberapa contohnya itu ada standarisasi bahasa pemrograman, referensi untuk user dan implementer, pembuktian program yang benar, dan implementasi otomatis. Maaf, otomatis. Selanjutnya ada teknik-teknik pendekatan semantik. Yang pertama ada operational semantics, yang kedua ada denotational semantics, yang ketiga ada axiomatic semantics, yang keempat ada algebraic semantics, dan yang terakhir ada structure operational semantics. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu proses analisis sintaktik dan analisis semantik merupakan dua tahap yang penting dan sulit dipisahkan karena hal ini saling terhubung, di mana sintaks menentukan bentuk luar dari program, sementara semantik menjelaskan makna internal dari bentuk tersebut. Ada kalanya saat seorang programmer tidak bisa mengaitkan sintaks dengan model komputasi sehingga kesalahan logika bisa terjadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dan bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.